Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ke pasar, beli tomat. Cakap. Ayo. Bayar aja. Dari tadi cakep. Aduh. Iya. Tema kita adalah jangan suka menyalahkan. Ya. Jangan suka menyalahkan ini adalah kebiasaan kita semuanya termasuk saya. Ya. Kita harus belajar mulai paham bahwasanya Allah itu menyukai orang yang senantiasa evaluasi atau muhasabah. Ya. Evaluasi itu bisa evaluasi kalau ada masalah langsung evaluasi. Baru kemudian kalau dia bersalah dia minta maaf boleh. Kalau dia salah pada Allah Ta'ala dia mohon ampun taubat ya. Kemudian evaluasi yang disukai oleh Allah Ta'ala adalah jika kita itu belum sampai ada persoalan atau ada masalah. Jadi evaluasi yang dievaluasi itu apa? Cara kita bicara, kita evaluasi jangan sampai lawan bicara kita itu sakit hati ya. Kita ada masalah biasa sehari-hari, muamalah biasa ya. Itu harus berpikir bagaimana caranya pikiran kita itu tidak kotor. Tidak mau menang sendiri, tidak mendolimi orang lain. Berpikir itu banyak sekali. Kemudian evaluasi untuk telinga apa? Kita kalau ada orang bicara didengarkan. Jangan hanya kita itu memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak mau mendengarkan. Tapi maunya didengarkan. Maunya itu didengarkan saja. Nggak boleh begitu ya. Nah ini evaluasi yang belum ada masalah sudah evaluasi. Ini insya Allah yang namanya taat pada Allah Ta'ala. Kalau sudah ada masalah kemudian baru evaluasi. Boleh sih itu juga nggak apa-apa. Boleh. Kemudian mana yang bersalah, kalau kita memang bersalah minta maaf. Nah, dalam hal ada persoalan jangan juga kita sering menyalahkan ya. Karena ada suatu hal itu bentuknya masalah maksud saya. Ada suatu masalah bentuknya itu adalah ujian. Nah, kalau ujian ini jangan menyalahkan karena ujian ini benar-benar dari Allah Ta'ala untuk hambanya yang betul taat. Jadi kalau sudah ujian jangan menyalahkan, senyum aja bahwa oh ini ujian. Senyum aja tuh Ustaz. Senyum aja. Iya benar serius. Senyum aja. Jadi itu bentukannya ujian karena memang orang tidak tahu kalau ini ujian atau musibah itu nggak tahu. Masalah itu udah ditangkap oleh otak kita manusia dunia. Jadi kalau sudah ada masalah harus diselesaikan. Padahal ada masalah-masalah kita itu nggak mampu menyelesaikan aslinya. Serahkan aja sama Allah Ta'ala, tawakal aja sama Allah, nanti persoalan itu akan selesai. Nah, kalau bagi kita yang hobinya menyalahkan, nah ini yang harus kita ketahui ya. Allah aja menyuruh kalau kita itu dalam kondisi punya persoalan, menyuruhnya apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Jadi ceritanya bahwa kita kalau ada persoalan, kalau kita disalahkan, kita didolimi, kita difitnah, intinya kita yang terdolimi lah. Allah menyuruh adalah maafkan mereka. Itu Allah menyuruh seperti itu. Begitu hebatnya agama kita itu bahwa kalau kita didolimi oleh orang lain, kita malah disuruh oleh Allah Ta'ala memaafkan. Itu ciri Rasul. Jadi bukan permainan belaka bahwasanya kalau kita didolimi harus dimaafkan. Fa'fu anhum. Kemudian berikutnya adalah wastaghfir lahum. Mohonkan ampunan dosa mereka. Jadi kita sendiri kalau sudah tahu tawakal, sudah dimohonkan aja dosanya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah ampuni dosa saudaraku. Berikanlah dia hidayah. Tahu tambahin lagi, selamatkan dia dunia dan akhiratnya. Itu sangat bagus. Tapi kenyataannya ini hanya biasanya hanya teori. Loh kenapa teori? Biasanya ibu-ibu kalau lagi marah sama suami, malam hari itu udah punggungan. Ya toh. Bener gak sih Bu? Kan bener? Ngaku semuanya. Ngaku. Iya. Ya, pokoknya yang salah lu aja gitu ya.
Jangan. Mah. Gantian, Pak. Apa? Makanya kalau ada sebuah permasalahan itu jangan dibiasakan nunjuk orang. Iya, Kamu sih, jangan. karena dibalik nunjuk ini katanya Ustadz, 1 ke orang, 3 ke kita sebetulnya nunjuknya ya. Iya. Berpikir diri sendiri nunjuknya apa sekali yang 5 dilakukan. aja. Kamu sih gitu. Akhirnya gini nunjuknya. Ya, intinya kita harus belajar seperti itu, bahwasanya Quran itu diberikan kepada kita, yang diajarkan oleh Rasul Muhammad itu memang untuk memperbaiki semuanya, termasuk akhlak. Memang susah kalau melihat orang atau pasangan kita salah, tetapi kita harus belajar. Kalau kita pasangan kita itu niatnya menikahkan Allah Ta'ala, ya harus belajar. Jangan kalau hanya masalah sepele, punggung-punggungan. Besok beneran nih, satu masuk surga, satunya masuk surga. Ini doa saya, ini doa saya. Tapi ada satu lagi kalimat yang belum selesai. Satu masuk surga, satunya masuk surga. Kalau mampu. Insya Allah. Insya Allah ya, itu harus Ya. kita evaluasi, jangan menyalah. Betul.